warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Cindy Putriani dengan NPM 5021077 kelas 5C PGSD. Mata kuliah Pengembangan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas dasar atau sekolah dasar. Baiklah, di video kali ini saya akan berargumentasi mengenai kurikulum mereka yang relevan sesuai dengan kondisi sekolah di sekitar saya, serta bagaimana sih seharusnya pelaksanaan kurikulum merdeka itu dilaksanakan. Ya, sebelum kita masuk, apa sih kurikulum merdeka itu? Kurikulum mereka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu dalam mendalami konsep, memahami materi, serta penguatan kompetensinya. Nah, pendapat saya, kurikulum merdeka ini sudah diterapkan, hanya saja tidak pada semua kelas, baru terlaksana pada kelas 1 dan 4 sekolah dasar. Kurikulum ini mengharapkan siswa dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya melalui minat yang dimilikinya. Akan tetapi, karena kurikulum merdeka ini baru saja diterapkan, masih banyak pada sekolah di sekitar saya masih menerapkan kurikulum 2013 dalam proses pembelajarannya. Sehingga siswa masih berpatok pada penerapan kurikulum 2013 dan masih dalam proses tahap pengenalan kurikulum merdeka. Sehingga juga siswa mengalami banyak beban yang dipertanggungjawabkan padanya. Sebenarnya, kurikulum merdeka ini bisa menjadi wadah sebagai pengembangan potensi yang dimiliki anak didik. Hanya saja, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi di sekolah-sekolahan. Dan yang kedua, berikan pendapatmu tentang bagaimanakah kurikulum mereka seharusnya terlaksana. Menurut saya, seharusnya kurikulum merdeka diterapkan sesuai dengan keinginan siswa tersebut mau belajar sesuai minatnya, sehingga siswa tersebut merasa lebih bertanggung jawab, sehingga juga mereka merasa lebih semangat dalam belajar. Sarana dan prasarana juga harus mendukung, sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajarannya, serta guru yang harus berkreasi sebagus mungkin agar siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Artinya, guru dalam proses pembelajaran harus pintar-pintar dalam memilih, mengelola kelas dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak merasa bosan selama proses pembelajaran. Guru juga harus kreasi dalam penggunaan media pembelajaran, teknologi, strategi pembelajaran maupun metode pembelajaran sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna, siswa juga merasa lebih nyaman, tenang, dan tidak merasa bosan selama proses pembelajaran itu berlangsung sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Nah, jadi maksud pemerintah dalam pergantian kurikulum per kurikulum itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang dapat bersaing dengan pendidikan di dunia. Itu artinya, baik guru maupun siswa harus lebih aktif dalam meningkatkan kualitas dia dalam pendidikan. Yang artinya, guru maupun siswa harus bekerja sama dalam meningkatkan potensi yang dimiliki siswa guna mencapai tujuan dari kurikulum merdeka itu tersendiri. Jadi, baik itu dari pihak sekolah, guru, siswa, orang tua harus sama-sama bekerja sama dalam membangun potensi yang dimiliki anak didiknya atau anaknya agar pembelajaran yang dimaksud pada kurikulum merdeka ini dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya dan tujuan dari kurikulum ini juga bakal tercapai sehingga perubahan kurikulum dari tahun per tahun ini dapat memperbaiki pendidikan di Indonesia, terutama pada kualitas pendidikan di Indonesia itu tersendiri. Nah, itu tadi argumentasi menurut pendapat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.